Shalom teman-teman, ketemu lagi dalam channel Holy Ras. Kali ini sebelum saya masuk ke dalam 3 sesi seperti biasanya, saya ingin menjelaskan beberapa anggapan dari kebanyakan dari pendeta ya, yang mengatakan bahwa yang merupakan reaksi dari video-video YouTube yang saya buat ya. Ada yang beranggapan bahwa sains mengalahkan Alkitab. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan bahwa ini merupakan salah kaprah. Yang benar adalah sains dan Alkitab berbicara tentang dua wilayah yang berbeda. Sains menjelaskan bagaimana dunia bekerja, yaitu mekanisme, hukum alam, dan fenomena. Sedangkan Alkitab menjelaskan mengapa manusia ada, tujuan hidup, moralitas, dan pernyataan Tuhan. Nah, konflik muncul pada saat ayat dijadikan penjelasan ilmiah. Kemudian ketika sains memberi bukti berbeda, dianggap melawan Alkitab. Padahal banyak teolog besar seperti Saint Augustine, Calvin, Kuyper, dan C.S. Lewis mengajarkan bahwa kebenaran adalah kebenaran, tidak peduli dari mana datangnya, karena seluruh kebenaran berasal dari Allah. Nah, mengapa pendeta menolak atau takut sains? Bukan karena jahat, tetapi sering disebabkan oleh 3 hal tersebut, yaitu yang pertama, takut kehilangan otoritas. Artificial intelligence, teknologi, psikologi, dan neuroscience sekarang memberi jawaban yang dahulu hanya dijawab gereja, sehingga menimbulkan rasa terancam. Yang kedua, kurang wawasan teologis tentang umum versus khusus. Dalam teologi reform ada 2 jenis pernyataan Allah. General revelation, yaitu yang melalui alam, logika, sains, akal budi, yaitu yang di dalam Roma 1 ayat 20 disebutkan bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, itu tadi general revelation. Kemudian yang kedua special revelation, yaitu Alkitab. Jadi dalam teologi reform ada 2 jenis pernyataan Allah, yaitu general revelation dan special revelation. Nah, keduanya tidak pernah bertentangan karena sumbernya sama. Kemudian yang ketiga, mengapa pendeta takut atau menolak sains? Karena takut jemaat salah arah. Ada yang takut jemaat mempercayai ilmu tanpa Tuhan atau meninggalkan gereja karena teknologi, sehingga menolak hal baru. Nah, artificial intelligence itu ciptaan manusia. Roh Kudus ciptaan Tuhan. Berarti artificial intelligence tidak bisa dipakai Tuhan. Nah, ini juga anggapan yang salah kaprah. Kalau logikanya begitu, maka gitar, listrik, internet, obat-obatan, buku-buku teologi tidak bisa dipakai Tuhan. Roh Kudus bisa memakai apa saja sebagai alat, termasuk ciptaan akal budi manusia seperti artificial intelligence. Pada 1 Korintus 12 ayat 8 disebutkan
Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, dalam Bilangan 22 Tuhan juga memakai keledai berbicara kepada Bileam. Tuhan tentu bisa memakai artificial intelligence kalau ia mau. Yang salah adalah menyembah artificial intelligence, bukan menggunakannya. Nah, kemudian ada yang bereaksi terhadap YouTube saya. Saya tidak menyebutkan namanya. Saya sebut saja Mr. K gitu ya. Mr. K ini memberikan mungkin ya agak nyerempet-nyerempet sedikit gitu ya, mengejek mungkin ya. Saya tidak tahu maksudnya apa. Kemudian saya ingin memberikan jawaban bahwa setiap orang bebas menyatakan pendapatnya masing-masing. Saya membuat konten Holy Rush untuk membantu orang lain berkembang, bukan untuk hiburan kosong. Kalau memang berguna untuk orang kecil, itu lebih baik daripada hanya mengejek. Banyak inovasi besar berasal dari mimpi. Saya memilih untuk berkarya secara nyata daripada hanya mengejek. Sekarang coba sebutkan apa yang bisa Anda kerjakan untuk orang kecil. Hei Mr. K. Halo Mr. K. Nah, itu tadi sedikit penjelasan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Dan itu saya anggap sebagai sesi yang pertama ya. Jadi kali ini sesi pertama kita hanya berisi penjelasan unek-unek yang ada di dalam diri saya ya. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke sesi kedua, yaitu kreativitas digital. Nah, untuk kreativitas digital kali ini kita akan membahas fungsi pada bahasa pemrograman Rust. Bahasa pemrograman Rust itu dianggap sebagai functional programming. Jadi apa itu functional programming? Functional programming adalah paradigma pemrograman di mana program disusun oleh fungsi-fungsi yang diperlakukan seperti first class citizens. Nah, maksud dari first class citizens ini adalah diperlakukan sama seperti data lain, seperti misalnya angka, string, objek gitu ya. Nah, kemudian apa gunanya fungsi? Banyak sekali gunanya fungsi ya. Di sini saya sebutkan mungkin sekitar 8 saja. 4, 5, 6, 7 saja ya. Nah, fungsi yang pertama itu memecah program menjadi bagian-bagian kecil agar kode tidak panjang dan berantakan. Jadi supaya lebih termodularisasi. Ya, contohnya seperti fungsi hitung luas di sini ya. Kalau kita membuat program kemudian mau menghitung luas pada baris 2. Kemudian setelah baris 2 bergerak lagi turun sampai ke baris 10, mau menghitung luas lagi. Nah, kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang hitung luas terus ya. Jadi kita bisa membuat fungsi sehingga kita bisa memanggil berulang-ulang. Jadi di baris 2 misalkan diperlukan untuk menghitung luas, kita tinggal memanggil fungsi hitung luas tersebut. Panggil hitung luas, kemudian baris 10 memerlukan hitung luas lagi, panggil lagi hitung luas lagi ya. Jadi dia
lebih termodularisasi ya, tidak berantakan, kodenya tidak panjang dan sia-sia. Jadi tidak makan tempat gitu ya. Nah, ini menghindari pengulangan kode. Jadi di sini istilahnya DRY, don't repeat yourself. Jangan diulang-ulang. Hal yang sama diulang-ulang berulang kali sehingga membosankan. Daripada menulis lagi hal yang sama berkali-kali, cukup buat fungsi. Kemudian dia membuat program lebih mudah dibaca dan dikelola. Ya, jadi jika kode sumber kita itu termodularisasi, kita akan lebih mudah membacanya daripada diulang-ulang berantakan di sana sini gitu ya. Nah, nama fungsi itu menjelaskan apa yang dilakukan oleh fungsi tersebut. Kemudian fungsi itu menerima input dan menghasilkan output. Seperti fungsi tambah di sini ya, dia akan menerima inputan berupa A integer 32 dan B juga integer 32. Kemudian hasilnya juga integer 32, yaitu penjumlahan antara A dan B. Nah, nanti dia akan kalau di sini ini artinya dia mengembalikan nilai. Jadi nilai hasil penjumlahan A dan B ini akan dikembalikan ke nama dari fungsi tambah tersebut ya. Jadi misalkan jumlah total sama dengan, nah, kita tinggal panggil aja fungsi tambah, kita masukkan aja kemudian parameternya A berapa, B berapa. Nah, kemudian mengatur alur program. RAS menjalankan program mulai dari fn main. Jadi setiap program RAS itu diawali dengan fungsi utama yang namanya main. Ya. Di mana-mana kalau kita memulai suatu program itu mesti ada fungsi main. Contoh di sini yang akan kita bahas, dia pasti akan memiliki fungsi main. Atau program tebak angka yang telah kita bahas ya sebelumnya, pada video sebelumnya itu juga dia berisi fungsi main, yang kemudian nanti di dalam fungsi main ini dia akan memanggil lagi fungsi lainnya. Seperti di sini ya. Dia memanggil fungsi greet. Nah, fungsi greet ditulis di sini. Kemudian nanti dipanggil di sini. Nah, kemudian meningkatkan reusability atau dapat dipakai ulang. Fungsi bisa dipanggil berkali-kali dari mana saja. Kemudian membantu RAS memahami ownership atau borrowing. Saat data dikirim ke fungsi atau dikembalikan, RAS mengatur ownership, borrowing, mutable borrowing. Nah, ini bagian utama dari memori RAS. Nah, ini untuk sementara kita abaikan dulu ya, karena ini akan memerlukan pembahasan lebih lanjut yang lebih mendalam. Jadi seperti di sini ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, bahwa setiap program RAS itu pasti memiliki fungsi main atau fungsi utama ya. Nah, selain fungsi main, dia juga kemungkinan ada fungsi-fungsi yang lain. Dia kemungkinan memanggil fungsi yang lain di sini. Jadi di sini ada fungsi greet. Ini untuk memberikan salam. Ya. Nah, ini adalah program yang sederhana saja. Saya hanya menunjukkan cara kerja dari fungsi. Kalau kita jalankan ya, kita jalankan ya. Enter your name. Nah, dia hanya menampilkan keterangan your name is Philips Kurnia. Hello Philips Kurnia. Hanya begitu saja. Jadi ini fungsi yang sederhana. Jadi dia pertama dia nyetak ini experimenting with the I/O standard library in Cargo. Jadi ini maksudnya kita akan mencoba
perpustakaan standar I/O dari Cargo. Kemudian dia mencetak enter your name, masukkan nama Anda. Kemudian dia akan menerima inputan ini berupa string. Dia dimasukkan pada variabel input. Nah, kemudian input ini dibaca, read line input. Seperti biasanya dia expect ini kalau misalkan gagal, dia akan menampilkan fail to read data. Nah, kemudian dia akan mencetak your name is. Nah, tadi yang kita inputkan ke dalam variabel input, nama kita itu akan dicetak. Nama Anda, your name is input. Nah, input ini dimasukkan ke dalam kurung kurawal buka tutup ini ya. Jadi kurung kurawal buka tutup ini adalah cara untuk menampilkan isi dari suatu variabel. Dia akan ditampilkan pada monitor seperti your name is ini ya. Nah, your name is apa itu kita masukkan variabel input ke dalam tanda kurung kurawal buka dan kurawal tutup ini. Nah, kemudian di sini dia memanggil fungsi let greeting sama dengan string greet name. Nah, ini dia memanggil greeting di sini, dia memanggil fungsi greet dengan inputan yang tadi sudah diinputkan ya. Yang kita inputkan tadi nama kita Philips Kurnia misalkan, dia memanggil fungsi greet. Nah, ini di sini dia lari ke fungsi greet. Nah, kemudian string input ini tadi diterima oleh di sini oleh string name di sini ya. Nah, kemudian dia diterima oleh string, kemudian dia akan mencetak hello name. Nah, name ini ditampilkan hello name. Karena itu dia di sini setelah kita memanggil greet ini dia mencetak tulisan hello, nama kita siapa gitu ya. Nah, itu fungsi yang sederhana. Seperti fungsi tadi yang saya sebutkan, misalkan fungsi menghitung luas, menghitung keliling dan sebagainya. Nah, itu tadi sesi kedua yang berupa program yang menerangkan fungsi pada bahasa pemrograman Rust. Nah, kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu produk dari iVision. Produk di iVision ini semuanya juga sudah teruji ya, jadi bukan hanya berdasarkan testimoni, tapi juga sudah teruji secara klinis ya. Produk-produknya apa ya? Produk-produknya Bapak Ibu visioner kita bisa lihat ya. Jadi produk-produk kita itu terdiri dari itemnya sendiri itu ada 20 lebih item, tapi dari 20 item ini kita bagi jadi 4 rangkaian produk ya. Yang pertama